سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائض وتنال به رغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa alihi kiram syai'ulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat datang jamiah ahli kubur wa ismatul minal musyrik dalam maghribi barakatuh. Abaina wa ummatina wa jadatina wa jadatina wa masyaihna masyaihna wa mu'limina wa buras kulim sumasun wa silir biya kulim sumasun wa sepedal kuang kulim sumasun wa sisi alidaya karang bosun sumasun wa sihadal minal kulim usuan nasyah wa baran sumasun sumasun nasyah sebuah metaji sumasun nasyah malutin ahmad sumasun nasyah tersi malutin sumasun ila nasyah bismillah alidaya karang bosun kulim sumasun alhamdulillah bismillah syai'ulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murdiyawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakati fid dharaini. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sebelum kita mulai materinya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman jamaah sekalian yang sudah hadir
Yang sudah hadir terima kasih banyak, yang belum hadir kita doakan sama-sama ya, kita doakan sama-sama agar bersama-sama kita kembali ke majelis ilmu, bukan hanya untuk di sini ya, tapi dimanapun, terutama di masyarakat RW 5 ini kan banyak ustadz-ustadz di RW 5 ya kan, mau ngaji dimanapun terserah. Yang jelas yang belum hadir kita doakan secepatnya hadir, duduk bareng lagi di majelis ilmu bersama kita, entah di sini, entah di masjid, entah di Kobong ya kan, entah dimanapun, semoga bisa hadir. Insya Allah kalau nggak salah Pak Ketua, mana Pak Ketua? Pak Ketua, ini pertemuan ke-12 ya, berarti alhamdulillah ya kan, alhamdulillah kita sudah iya, kita sudah 3 bulan ini, 3 bulan itu belum dihitung liburnya ya Pak Ketua ya. Jadi 12 pertemuan artinya kurang lebih sudah berjalan 3 bulan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung, teman-teman yang sudah hadir ya. Semoga kita bisa seterusnya istiqomah ila yaumil qiyamah. Karena emang kalau ngomongin istiqomah ya kan, kalau ngomongin istiqomah emang yang paling istimewa. Kalau ngomongin istiqomah emang ngomongin sesuatu yang paling istimewa. Makanya bahasanya kan istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Ada satu orang misalkan punya karomah, misalkan bisa datengin hujan, bisa ngusir hujan misalkan ya kan. Ya, itu ngusir orang kalau itu Bang. Ngusir orang. Ya. Punya orang satu karomah dibanding dengan satu orang yang bisa istiqomah. Nah, satu orang yang bisa istiqomah ini lebih baik daripada satu orang yang punya karomah. Bahkan bahasanya 1000 karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah dan gitu. Bahkan kalau kita tarik ya di kehidupan kita sehari-hari, kerja aja kalau enggak istiqomah enggak kaya-kaya. Kerja ya kan bentar libur, bentar pindah tempat ya kan, enggak kaya-kaya. Tapi kalau istiqomah dari awal terus rutin setiap hari continue, insya Allah ada harapan buat kaya kan gitu. Minum obat kalau enggak istiqomah juga enggak sembuh-sembuh ya kan. Tuh Bang Olik tuh cuma sekali doang, bentar juga sakit, bentar juga ibarat kata masih bisa kambuh lagi kan gitu kan. Tapi kalau istiqomah ya kan, tapi kalau istiqomah terus, udah waktunya minum obat ya kan, istiqomah terus menerus ya kan, insya Allah ntar ada sembuhnya kan gitu. Kalau ngomongin istiqomah gitu. Makanya intinya adalah sedikit kemungkinan kita mendapatkan hasil ketika kita tidak mau istiqomah. Sedikit kemungkinan kita mendapatkan hasil ketika kamu tidak istiqomah. Coba dah kerja nggak istiqomah, kira-kira kaya apa enggak? Sakit minum obat nggak istiqomah, kira-kira sembuh apa enggak? Kan gitu kan. Begitu juga urusan dengan mencari ilmu. Kalau mau pinter ya istiqomah kan gitu kan. Istiqomah itu kalau bahasa kita itu continue, terus menerus. Sekarang iya, besok iya, dan lain-lain seterusnya ya kan. Mencari ilmu nggak harus di sini ya, dimanapun mencari ilmu mah bebas dimanapun ya. Pokoknya udah nggak usah pilih-pilih guru, nggak usah tebang pilih ya kan, nggak usah tebang pilih ya nggak apa-apa, meskipun baru hadir langsung ke kamar mandi juga nggak apa-apa, yang penting kan hadir di majelis ya, wudhu dulu kan afdol untuk mencari ilmu kan ya. Ya, ahlan wasalan saudara kita ya kan, terima kasih banyak. Alhamdulillah udah datang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Nani dan teman-teman yang lain udah hadir. Ya, kembali ke ngomongin istiqomah. Kalau nggak istiqomah, apa yang kita harapkan ketika kita tidak istiqomah? Orang mau sakti, suruh puasa aja suruh istiqomah. Mau sakti nih ya,
Gus pengen sakti, iya ayo sakti, puasanya 40 hari 40 malam bisa nggak? Nggak bisa. Sehari aja bisa nggak? Ya nggak bisa. Istiqomah 40 hari. Itu orang mau sakti, ya kan. Orang mau sembuh tadi ya minum obatnya istiqomah. Orang mau kaya ya kerjanya istiqomah kan gitu kan. Ya, ya. Poin utamanya intinya adalah sedikit kemungkinan kita mendapatkan hasil ketika kita tidak istiqomah. Kalau mau pinter ya istiqomah belajar. Mau pinter di bidang pengetahuan alam misalkan ya istiqomah belajar di ilmu pengetahuan alam. Ya. Apalagi kalau bidang agama di mana hukumnya tolabul ilmi faridatun alam. Nah, itu aja dibacain terus tolabul ilmi faridatun. Tuh. Kalau ngomongin istiqomah yaitu tadi orang yang istiqomah itu bisa dibilang lebih baik daripada orang yang memiliki satu karomah. Karena istiqomah yang paling berat memang, tapi hasilnya juga bukan kaleng-kaleng. Tuh. Itu bahasanya kan al istiqomah tuh khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Gak punya karomah tapi istiqomah gak masalah. Kita lanjut ke materi. Alhamdulillahirrabbilalamin juga kita sudah sampai di bab tayamum ya, bab tayamum. Kita nambah bab, jangan sampai lupa dengan bab-bab yang kemarin. Tuh, jangan sampai lupa dengan bab-bab yang kemarin. Rukunnya wudhu ada berapa, sunnahnya wudhu gimana apa saja ya kan, mandi wajib itu gimana, terus apa namanya yang lainnya itulah pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim sampai di faslun asbabut tayamum salasah. Sebab-sebab tayamum ada 3 ya. Sebelum dilanjutkan, yang perlu digarisbawahi adalah yang namanya tayamum itu pengganti wudhu. Yang namanya tayamum itu pemain penggantinya wudhu. Pemain utamanya tetap wudhu. Jadi namanya pemain pengganti. Kalau wudhu ini nggak bisa, baru diganti sama tayamum. Bukan hukum darurat. Ya. Dalam artian gini, kalau nggak darurat ya jangan langsung pakai tayamum kan gitu kan. Ya, baru bangun tidur males banget nih pegang air kan biasanya kan, langsung aja tangannya gerayang-gerayang sambil tayamum. Nah itu tayamum ya kan, gerayang-gerayang debu kan gitu. Tuh. Terus lagi yang digunakan untuk tayamum itu debu, bukan pasir. Ya. Kalau debu biasanya ini nih tembok biasanya kan ada debunya. Lah itu yang digunakan untuk tayamum, bukan pasir. Ya. Beda debu sama pasir. Kalau pasir ntar buat ngebangun nih lantai 2 insya Allah. Ya kan itu pasir. Buat ngecor itu pasir. Lah kalau yang digunakan untuk tayamum itu debu, bukan pasir. Ya, yang perlu diingat adalah tayamum itu plan B, bukan plan A. Plan A-nya tetap wudhu. Artinya di sini bahasanya asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum, ya kan? Kalau wudhunya nggak bisa, makanya menjadi sebab untuk tayamum. Nah, ini penggantinya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayamum. Asbabut tayamumi, sebab-sebab tayamum salah satu ada 3. Yang pertama fakdul ma'i, tidak adanya air. Kalau di buku kitab halaman berapa ya? Biar bisa nyemak. Halaman 7 apa 8? Kalau 7 gini, kalau 8 gini. 6 paling bawah. Ya, 6 paling bawah. Sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayamumi, sebab-sebab terjadinya tayamum salah satu ada 3. Meskipun jarang kita pakai, ya namanya ilmu tetap kita pelajari. Barangkali satu ketika, ya kan, barangkali satu ketika
berfungsi atau bisa diamalkan kan gitu. Apalagi notabene Jakarta yang dimana kadang air juga masih susah kan gitu. Kadang ya, tapi kadang nggak sering, nggak sering. Artinya tetap diusahakan menggunakan air plan A. Fakdul ma'i yang pertama, tidak adanya air ya, jadi kita sudah mencari air ke kanan ke kiri ke depan ke belakang nggak ada air ya kan. Terus waktu sholatnya sudah mau habis, misalkan sholat yang pendek, sholat maghrib kan jarak waktunya maghrib kan pendek, kurang lebih satu setengah jam ya kan. Udah masuk waktu maghrib, kita waktunya sholat maghrib, ternyata nggak ada air. Kita coba nyari di tetangga-tetangga, dari belakang sampai ke depan, dari depan sampai ke belakang, ke depan ke belakang sampai ke kanan kiri, nggak ada. Terus waktunya sholat mepet, otomatis langsung wajib menggunakan tayamum ya, baru diperbolehkan menggunakan tayamum. Itu pakemnya, kuncinya adalah yang pertama, meyakini tidak adanya air. Contoh Bang Pajar lagi bulan madu di Gunung Sahara atau di mana, padang pasir. Namanya bulan madu kan bebas, padang pasir bulan madu kan gak masalah. Misalkan lagi Bang Pajar lagi bulan madu di padang pasir kan gitu kan, diketawain sama Gugun. Lagi bulan madu di padang pasir ya kan, udah masuk waktunya sholat ya kan. Bang Pajar mau sholat, Bang Pajar sama istrinya mau sholat. Terima kasih. Bang Pajar sama istrinya mau sholat, karena di padang pasir Bang Pajar yakin, wah ini mah kemana-mana nggak ada air ini mah, yakin udah langsung tayamum nggak masalah, langsung tayamum nggak masalah. Tapi kalau semisal di hatinya Bang Pajar ini masih ada keraguan, dalam artian nih kira-kira di sono ada air nggak ya, nih di sono nih kayaknya ada air nih, maka Bang Pajar wajib untuk melihat tempat itu, meyakinkan bahwa di sana benar ada air atau tidak. Saya ulangi, semisal si fulan lagi main ke padang pasir, udah masuk waktunya sholat wudhu. Kalau si fulan ini meyakini, wah ini mah kemana-mana nggak ada air ini mah, ke kanan kiri depan belakang nggak ada air, yakin dah, daripada waktu sholat habis ya kita nggak keburu, langsung tayamum tidak masalah. Tapi kalau semisal masih ada keyakinan, masih ada keraguan ya, mohon maaf, masih ada keraguan ya, misalkan si fulan ini udah main di padang pasir, wah udah masuk waktunya sholat, si fulan ini ragu, nih kayaknya di sono ada air nih di sono kayaknya ada air, maka si fulan ini wajib untuk mencari air terlebih dahulu. Setelah sudah mencari, dipastikan tidak ada air, waktu sholat udah mepet misalkan, maka boleh langsung menggunakan tayamum. Kuncinya adalah keyakinan bahwa tidak ada air. Terus lagi, baik itu bepergian ya, baik itu dalam bepergian maupun mukim. Misalkan ya aja, naudzubillah ya kan, di Kampung Asem di Kampung Asem nggak ada stok air sama sekali. iklan mal ya, kalau di Kampung Asem nggak ada air ya, ini sekalian iklan, ada Ainu Water. Kalau fotokopi di Tirta Copy and Center. Sekilas info ya. Semisal di Kampung Asem tidak ada air, tapi diyakini ya kan di Pasar Senen ada air, tapi karena waktu maghrib ini mepet, kita untuk ke sono ini
menghabiskan waktu sholat, maka kita menggunakan tayamum boleh ya, karena waktu mepet. Atau misalkan di RT 7, misalkan aja nih, ada RT-nya nggak ya? Misalkan di RT 7 kekurangan air, tapi di rumah Bang Pajar ternyata air lebih-lebih ya kan? Lebih-lebih. Nah, karena jarak dari sini ke rumah Bang Pajar ini tidak sampai menghabiskan waktu sholat, maka kita wajib untuk ke rumah Bang Pajar terlebih dahulu untuk numpang wudhu. Pelit amat. Nah, nah, poin utamanya pokoknya yakin bahwa tidak ada air waktu sholatnya sudah mepet. Atau nanti ada syarat sebab yang ketiga, yakni ada air tapi digunakan untuk yang lain, yang lebih darurat nanti di yang ketiga. Ya, kita masih yang pertama. Yang pertama tadi sebab tayamum, yang pertama fakdul ma'i, tidak adanya air. Yang kedua wal marodu, sakit. Ya, sakit ini lagi-lagi saya pertebal ya. Tayamum ini plan B. Tayamum ini plan B, hukumnya hukum darurat. Kalau enggak darurat, enggak boleh langsung menggunakan tayamum. Begitu juga sakit. Sakit ini kalau orang sakit misalkan masuk angin ya kan, meriang, adem panas badannya ya kan, langsung tayamum, ini enggak boleh. Karena notabe sakit ya kan, adalah sakit yang membahayakan. Atau bahkan misalkan gini, ini Najir kalau wudhu megang air, misalkan tangan Najir ada lukanya, ini kalau luka ini kena air, ini luka nggak sembuh-sembuh. Nah, itu baru Najir boleh menggunakan tayamum. Atau bahkan sampai luka ini lebih parah, lah itu malah wajib menggunakan tayamum ya. Wajib hukumnya menggunakan tayamum, malah nggak boleh pakai air karena bisa lukanya ini bisa lebih parah. Naudzubillah, misalkan sampai mematikan, itu wajib menggunakan tayamum. Jadi nggak asal, kalau bahasanya ini di sini wal marodu titik sakit ya, sebab tayamum yang kedua yakni sakit ya, tapi bukan berarti sembarang sakit bisa langsung tayamum gitu. Ntar sakit dikit, waduh adem panas meriang nih, kalau kena air ini ntar nih flu. Nah, apalagi penyakit hati, apalagi kalau penyakit hati ya kan. Apalagi kalau penyakit hati, nggak cuma wudhu, syahadat 7 kali mas. Sekali nggak cukup, sekali nggak cukup. Ya, itu sebab tayamum yang kedua, yaitu sakit. Sebab tayamum yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaromin. Ya, ini yang saya singgung tadi, wal ihtiyaju ilaihi, dan butuhnya air li'atsi hayawani muhtaromin, karena hausnya hayawan yang kalau bahasanya hayawan muhtarom. Artinya hayawan muhtarom itu hewan yang haram untuk dibunuh. Ya, kalau kita ini ya mohon maaf ya, kita ini kalau bahasanya di fikih, manusia itu termasuk hayawan. Bahasanya hayawan natik atau bisa hayawan muhtarom. Hayawan natik itu hayawan yang memiliki akal. Itu hayawan natik kan? Makanya kalau biasanya guru-guru mau itu hasanah kan, orang kalau tinggi bisa lebih tinggi dari malaikat, kalau turun bisa lebih buruk dari hewan. Nah, yaitu karena kita ibarat kata ada di tengah-tengah nih ya, ibarat kata ada di tengah. Dibilang hewan kok natik ya kan, kok punya akal ya kan, dibilang malaikat kok nggak bersayap, asik.
Iya. Ya. Nah, saya ulangi syarat sebab tayamum yang ketiga yaitu wal ihtiyaju ilaihi, butuhnya air karena hausnya hayawan muhtarom. Ya. Semisal jadi habis ini kita bahas hayawan muhtarom itu apa sih? Ya kan setelah ini. Yang jelas gini, ini soal tayamumnya dulu ya. Ada air bisa digunakan untuk berwudu. Tapi di samping kita ada orang yang haus. Ya, udah mentok hausnya, udah kekeringan banget lah. Ya, balung udah lunglit. Kalau bahasa Jawanya lunglit, balung kulit, jadi hidup tubuhnya cuma tulang sama kulit doang, kekeringan kan. Haus, saking hausnya udah hampir mati berarti kata ya kan. Ada air bisa digunakan untuk berwudu, tapi ternyata ada orang yang membutuhkan air untuk minum. Maka air itu wajib kita berikan ke orang yang butuh untuk minum. Pertimbangannya gini, kalau sempat saya singgung kan gini, kita lihat ada satu hukum, di belakangnya timbul hukum lagi apa enggak, kan gitu kan, pakemnya gitu. Ini juga sama, ini ada air, ya kan, ada air untuk berwudu, hukumnya wajib fardu. Ternyata di samping itu ada sesuatu yang menimbulkan hukum baru, yaitu ada orang kehausan, ya kan. Urusan nyawa tetap lebih penting, makanya air itu wajib kita berikan untuk yang minum atau sakit, apalagi sakit, yang minum aus saja kita berikan, apalagi sakit kan. Nah, nanti hukum wudunya kita itu bisa pakai plan B, yakni tayamum. Tuh, jadi ada air. Kalau yang tadi sebab tayamum yang pertama adalah tidak adanya air kan gitu kan. Nah, ini sebab yang ketiga yaitu air mah ada, tapi dibuat untuk minum. Ya, minum ya darurat ya, bukan untuk dibuat nyuci, mandi apalagi ya kan. Berendam, kalau berendam, nyuci, mandi kan enggak darurat, ya kan. Hukumnya untuk minum, untuk sesuatu yang darurat. Maka wajib kita berikan air kita yang seharusnya untuk wudu, kita berikan untuk orang yang haus, nah gitu. Nah, terus ya poin utamanya gitu, ada air tapi diperlukan untuk ke yang lain. Yang jadi pakem utama adalah air ini digunakan untuk hayawan muhtaromun. Nah, kan gitu kan tadi kan. Nah, sekarang kita bahas apa sih hayawan muhtaromun, yaitu hayawan yang haram untuk dibunuh. Nah, terus hewan yang halal untuk dibunuh itu gimana? Nah, ini ada di kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairul muhtaromin, adapun hewan yang haram untuk ghairu muhtaromin ya. Adapun hewan yang selain muhtaromin, artinya berarti dia boleh untuk dibunuh. Ghairu muhtaromin, biar nggak bingung. Ada muhtaromin, muhtaromun. Kalau yang ini haram untuk dibunuh. Ada lagi ghairu muhtaromin. Ghairu muhtaromin. Siap. Ya, makasih. Ghairu muhtaromin. Berarti selain hewan yang haram dibunuh, artinya boleh untuk dibunuh. Ghairu muhtaromin sama muhtaromun, muhtaromin. Nah, sekarang kita bahas siapa sih ghairu muhtaromin. Siapa sih ghairu muhtaromin? Ya. Ghairu muhtaromin sitatun, adapun hewan yang
ghairu muhtaram ya. Adapun hayawan ghairu muhtaram ya, sitatun ada 6 hewan yang boleh dibunuh. Yang pertama tarikus sholat. Nafas gede dulu. Yang pertama tarikus sholat ya, orang yang meninggalkan sholat itu ghairu muhtaramin, boleh untuk dibunuh. Nah, ini kembali ke bab tayamum ya, kembali ke bab tayamum. Saking pentingnya sholat tadi subuh ya, alhamdulillah mulai tadi pagi kita sudah mulai ngaji pagi dan ngaji pagi salah satunya di situ keterangannya adalah betapa pentingnya sholat ya. Kalau selama ini kita ketahui sholat adalah tiangnya agama, namanya tiang, namanya bangunan, gak ada tiangnya kira-kira bertahan lama apa enggak? Langsung yang ada aja, yang ada. Nah, saking pentingnya sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat disebutnya ghairu muhtaramin. Kembali kita tarik ke bab tayamum. Ini ada air. Ini ada air. Najir udah waktunya untuk sholat, udah waktunya untuk wudhu. Tapi karena ada ghairu muhtaramin ya, ada ghairu muhtaramin, kira-kira nih air lebih baik Najir pakai wudhu apa Najir kasihin minum? Pakai untuk ya, buat berkumur ya kan, terus disemprotin. Nah, jadi ada air, kita tarik kembali ke bab tayamum, ada air, tapi ada ghairu muhtaramin ya kan? Maka air ini lebih baik dan wajib kita gunakan untuk berwudu. Tapi kalau misalkan ada air ya, ada air Najir waktunya wudu, tapi ada muhtaramun ya, yang pingin minum, butuh untuk minum, maka air ini lebih baik Najir kasihkan ke muhtaramun ya, lebih baik untuk ke orang yang minum karena hukumnya lebih darurat itu. Terus ghairu muhtaramin yang kedua wazanil muhson, zina muhson ya. Zina muhson adalah gini, zina muhson itu orang yang sudah menikah tapi dia melakukan zina di luar nikah. Enaknya jadi murid itu meskipun kesindir namanya murid nggak tahu. Tapi kalau guru sekali kesindir dalam. Maka kalau kata salah satu Gus Najir waktu ya, enggak niat menyindir siapapun, enggak niat menyindir pihak manapun. Ini sesuai materi kitab ya kan, sesuai materi kitab. Kalau kata salah satu Gus Najir waktu di Malang namanya Gus Mabis Ikhwanuddin, beliau pernah bilang gini, salah satu cobaannya guru adalah gini dibalik, salah satu cobaannya murid adalah ketika mengetahui jeleknya guru. Di situ kekuatan muridnya diuji ya kan. Noh, guru gua gini banget sih, udahlah nggak ngaji ke sono. Nah, berarti gagal lo ujian. Nah, ya kan, nggak ada, insya Allah nggak ada. Dan jangan sampai ada yang ngaku.
Ya, salah satu cobaannya murid adalah ketika mengetahui jeleknya guru. Di situ cobaan kita sebagai murid pasti diuji banget, ya kan? Ketika kita tahu jeleknya guru masih mau hadir nggak di pengajian? Padahal pakemnya adalah undur makola wala tandur man kola. Misalkan ada tukang, misalkan nih nggak niat nyinggung ya, misalkan ada tukang mabok, tapi yang dikatakan ini ternyata benar, ya sesuai, ya maka kita dengarkan, kalau baik kita gunakan, kalau buruk kita tinggalkan, kan gitu. Pakemnya kan di situ. Terus cobaannya, kalau tadi kan cobaan murid ke guru, kalau cobaannya guru adalah merasa lebih baik dari muridnya. Itu salah satu itu dawuhnya Gus Mabis Ikhwanuddin, Gus Najir waktu di Malang, ya. Salah satu cobaannya murid adalah ketika tahu buruknya gurunya, ya. Cobaannya guru adalah ketika merasa lebih baik dari muridnya, sombong. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min. Nah, kita kembali ke wazani muhsan. Yang pertama tadi ghairul muhtaromin, ya, hayawan ghairu muhtaromin. Ada 6. Yang pertama tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsoni, orang yang zina muhson. Zina muhson ya ini orang yang sudah menikah tapi dia berhubungan dengan orang di luar nikahnya tadi. Misalkan Zaid, misalkan misalkan Zaidah nikah sama Fulan, Fulan nikah sama Zaidah. Ternyata si Zaidah ini di luar nikah melakukan hubungan melakukan hubungan dengan si Amr, dengan si Amr yang bukan siapa-siapanya, kan gitu. Lah ini disebutnya zinanya zina muhson. Dan orang yang zina muhson termasuk ghairu muhtaromin. Ya, kembali kita tarik lagi ke bab tayamum. Ada air. Ini Najir udah waktunya wudhu mau sholat, ada air, tapi di situ ada si zanil muhson, orang yang zina muhson. Lebih baik air ini Najir gunakan untuk wudhu apa Najir kasih buat minum? Lebih baik Najir untuk wudhu, karena pertimbangannya si zanil muhson atau orang yang zina muhson ini termasuk dari ghairu muhtaromin. Terus ghairu muhtaromin yang ke 1, 2, 3 yaitu wal murtadu, orang yang murtad, ya, ini udah jelas lah orang yang murtad. Naudzubillahi min dzalik, ini paling berat dosanya, orang yang murtad. Ada yang murtad angkat tangan. Astagfirullah. Orang yang murtad. Terus yang keempat wal kafirul harbi, ya, kafir harbi. Kafir harbi ini orang kafir yang memerangi orang Islam, ya, orang kafir yang memerangi, ya, garis bawain, yang memerangi orang Islam. Ya, di lingkup kita kan ini mohon maaf nggak sedikit orang yang non muslim, kan gitu. Nah beliau lagi orang-orang yang non Islam ini kan bukan masuk kategori kafir harbi, karena kita hidup berdampingan, berdamaian, kan? Berarti bukan termasuk kafir harbi. Terus yang selanjutnya yang disebut ghairu muhtaromin yaitu wal kalbun lan anjing. Nah, anjing. Kalau ini udah jelas hewan, kan. Terus diperjelas lagi wal kalbul ukuri, ya, anjing yang galak,
Nah, soalnya biasanya polisi ya kan, polisi menggunakan anjing untuk apa namanya, untuk menyelidiki kan gitu kan, untuk maksudnya polisinya emang iya Pak Polisi kan gitu. Maksudnya iya Pak Polisi emang iya kan gitu. Nah, ya. Nah, wal kalbu yang selanjutnya itu wal kalbul ukuri ya, anjing yang galak. Kan biasanya ada polisi yang bawa anjing digunakan untuk apa namanya, menyelidiki orang itu kan, berarti kan anjingnya bukan anjing yang galak, bukan anjing yang galak. Terus yang selanjutnya wal khinziri, apa itu namanya, babi. Babi ini termasuk ghairu muhtaromin. Babi ya? Ah, mana pas HP-an lagi. Ya, oke. Jadi jadi ada air. Kita kembali ke bab tayamum ya, kata karena tadi konteksnya adalah membahas tayamum. Salah satu sebab terjadinya tayamum atau sebab melakukannya tayamum yaitu tidak adanya air, yang pertama. Yang ketiga, ada air tapi digunakan untuk minumnya hayawan muhtaromun, bukan hayawan ghairu muhtaromun. Artinya air ini digunakan untuk kebutuhan yang lain yang hukumnya lebih darurat gitu. Nah, pertanyaannya, ghairu muhtaromin itu siapa sih? Ya kan. Ghairu muhtaromin ya tadi yang kita bahas, yang pertama saya ulangi, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua zanil muhson, orang yang zina muhson. Wal murtadu, orang murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam, naudzubillahi min dzalik. Terus wal kafirul harbi ya, kafir harbi. Terus yang nomor 5 kalbul ukur atau anjing galak. Terus yang terakhir wal khinziru, babi ya, babi celeng, celeng ya. Mungkin untuk keterangan kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya. Ahlan wa sahlan dan terima kasih Ustadz Reja, Ustadz Nur Muhammad Effendi ya. Ya. Ya, terutama umumnya juga buat jamaah yang lain, terima kasih banyak untuk yang hadir. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, kemudian kita barangkali ada tambahan juga dari ahlan wa sahlan Aoman ya kan. Barangkali ada tambahan dari Ustadz Reja, Aoman atau Ustadz Nur Effendi. Tambahannya kami persilakan setelah ini. Sebelumnya kita buka tanya jawab dulu aja. Jadi ntar Ustadz Pepen, Aoman sama Ustadz Reja ngejawab sambil ngasih tambahan kan enak kan gitu. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, monggo. Cing itu mic nyampe kali. Itu mic lagi. Mic. Ini Bapak Ketua kita yang baik, rajin menabung, tidak sombong, taat beragama, patuh kepada orang tua. Tukang bohong. Tes. Salamun. Bismillah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih. Madep ngalor. Miknya madep ngalor. Oh, miknya sini. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Gus Najir. Saya udah nyiapin pertanyaannya. Pakai mic aja deh. Pakai mic aja. Pakai mic aja. Yo, bisa pakai mic. Japri aja, Japri.
dimandiin, harus dimunduin. Ya. Malinnya digulungin di pasir. Ada lagi ya. Ha. Pertanyaannya agak berat ini. Jadi tadi kan ada muhtaramun sama ghairu muhtaramin. Kalau muhtaramin kan haram untuk dibunuh. Kalau ghairu muhtaramin berarti halal kita bunuh kah? Selain terus ada lagi? Ya, taruh, Adim ayo. Ini Adim juga angkat tangan tadi. Angkat tangannya duluan Adim. Ah. Nah, kalau untuk eh, eksekusi tayamum ya, mulai dari niat terus prakteknya ntar ada fasal sendiri, ntar ada syaratnya tayamum juga. Ini kalau kita baca syurutut tayamum pas setelah fasal ini, insya Allah pertemuan besok berarti syurutut tayamum, ada syaratnya tayamum, terus ada furudut tayamum, fardunya tayamum ya kan, terus ada mubtilatut tayamum, ada hal-hal yang membatalkan tayamum kan gitu kan, nanti ada itu prakteknya ntar. Yang penting kita tahu tayamum itu apa sih, itu aja dulu. Ayo Cing, tafadhol pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita diperbolehkan untuk menggunakan planning tayamum kan gitu? Sebenarnya Najir belum sebegitu paham nih dengan Oh, masa aktif tayamum. Nah, masa aktif tayamum. Masa aktifnya tayamum itu cuma untuk sekali sholat fardu. Masa aktifnya tayamum itu hanya untuk sekali sholat fardu. Nanti insya Allah ada kalau nggak salah di syarat sahnya tayamum itu boleh tayamum. Beda sama wudhu. Bedanya wudhu sama tayamum gini. Kalau wudhu meskipun belum masuk waktu sholat, ini belum ajan nih misalkan, wudhu dulu nggak apa-apa. Tapi kalau tayamum itu syaratnya adalah sudah masuk waktu sholat. Bedanya tayamum sama wudhu di situ. Jadi tayamum itu boleh dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Masa aktifnya adalah sekali sholat fardu. Jadi misalkan duhur sama asar, misalkan habis sholat duhur, sebelum sholat duhur tayamum, ya kan, sebelum sholat duhur tayamum. Jarak dari duhur ke asar pendek, meskipun belum batal, belum kentut dan lain-lain. Kalau mau sholat asar ntar tayamum lagi karena
masa aktifnya tayamum itu hanya untuk 1 kali sholat fardu. Kalau 5 waktu, mau sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya ntar per sholat ini ya, per waktu ini tayamum sendiri-sendiri gitu. Tayamum sendiri-sendiri. Itu jangka waktu atau masa aktifnya tayamum cuma sekali sholat fardu. Kalau semisal sholat sunnah gimana? Misalkan qobliyah dulu, kan biasanya kalau orang kampung Asem kan biasanya kalau mau sholat kan qobliyah dulu, kalau mau sholat wajib kan gitu, orang kampung Asem. Kampung lain mah enggak kali ya. enggak bercanda. Masalahnya di live. Masalahnya di live, bahayanya kalau di live tuh gini nih. Tadi kira anjir ngejelek-jelekin kampung lain, ntar enggak. Fatal nih kalau live, fatal. Ya, kalau orang-orang kebiasaan kita ya kan, kebiasaan kita kalau mau sholat wajib biasanya sholat qobliyah dulu kan gitu kan, sholat qobliyah lah. Karena tayamum lah, masa aktif tayamum itu 1 sholat fardu. Semisal sebelum sholat fardu sholat sunnah dulu gimana? Boleh ya, patokannya adalah 1 kali sholat fardu. Kalau semisal sholat sunnah boleh, sholat sunnah boleh. Jadi habis ini misalkan masuk waktu sholat terus tayamum, habis tayamum sholat sunnah qobliyah dulu terus sholat fardu. Nah itu nggak masalah tanpa tayamum ulang atau tayamum lagi. Bisa dipahami saudara-saudara cing juga. Gimana? Badiahnya 1 kali sholat fardu, artinya badiahnya tetap boleh karena hukumnya badiah kan sunnah, sholat sunnah bukan sholat fardu. 1 kali sholat fardu. Ada lagi? Cek. Kipas. Nggak pengaruh. Tes. Mati cing mati. Beberapa alat belum terpenuhi. Jika masih ada untuk selanjutnya tambahan dari Ustadz Nur Muhammad Effendi, Ustadz Reza dan Ustadz Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilakan. Tadi ada pertanyaan dari Bang Abid ya. Iya. Jadi ketika ada orang meninggal sementara air kagak ada, kemudian melaksanakan dengan tayamum. Jadi begini, menurut pendapat saya ini Maya, sependapat saya aja ini. Jadi permasalahan ini seperti permasalahan orang yang punya hadas junub ya. Di ketika orang punya hadas junub kan wajib mandi itu. Dan kemudian untuk mandinya air kagak ada, maka di situ diharuskan untuk bertayamum. Ya, tayamum. Bagaimana tayamumnya? Tayamumnya orang junub tidak jauh kaifiahnya, caranya seperti
orang tayamum mau sholat, ya nggak usah kopro di atas tanah, di pasir, gitu ya. Itu jadi sama, ya sama di ketika orang mau memandikan mayat ternyata air kagak ada, maka dengan tayamum. Caranya tayamum seperti caranya untuk orang mau melaksanakan sholat, yaitu cuma muka dan tangan. Niatnya bagaimana? Ya sama niatnya, ya nawaitu tayamuma listibahatil gusli. Saya niat tayamum untuk membolehkan, beda tuh niatnya kan. Niat wudhu sama niat tayamum beda. Kalau niat tayamuman nawaitu listibahatis sholati, nawaitu tayamuma, saya niat tayamum listibahatis sholati untuk membolehkan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas, membolehkan sholat. Kaitan dengan masalah jenazah tadi sama, nawaitu tayamuma listibahatil gusli, ya. Nah caranya nggak usah ini, cukup dengan muka dan kedua tangan aja, ya. Muka dan kedua tangan, nggak usah dibalut semua sama tanah, nggak usah. Itu nggak usah balus dengan tanah, nggak usah. Karena ini mah sebagai pengganti daripada mandi, sebagai pengganti daripada wudu. Itu ya. Jadi umpama nggak usah dibalutin sama tanah, nggak usah. Ya, andaikan kalau ada permasalahan semacam begini. Ya, itu caranya begitu. Ya, Bang Abid ya. Nanti kalau umpama ada keluarga, oh ini kata dokter jangan dimandiin, bahaya ini, ya akan rusak umpama tubuhnya, maka ada dilaksanakan untuk tayamum. Caranya cuma dua, muka dan kedua tangan. Ya seperti tayamum orang mau melaksanakan sholat. Nah gitu. Mungkin itu ya. Jadi sama ya, sama seperti caranya orang yang mau mandi menghilangkan hadas junub, sama. Niatnya nawaitu tayamuma listibahatil gusli, untuk membolehkan daripada mandi, sebab itu mah pengganti, ya pengganti sebagai rukhsah kemurahan dari Allah begitu. Jadi jangan umpama mentang-mentang nggak ada air kemudian kagak mandi, kemudian kagak sholat. Ini kadang-kala kita mah air banyak juga nggak pada sholat. Nah gitu. Nah tadi ya, itu mungkin itu ya, ya mungkin bisa dipahami dah. Kalau enggak nanti di lagi. Ada lagi tadi apa pertanyaan tadi? Itu dari saya itu. Nggak tahu nanti pendapat Ustaz Reja bagaimana nih? Bagaimana tuh, Cing? Kalau memang tadi udah tayamum kemudian ada air, itu nggak usah diulang. Seperti begini, ya. Kita mau sholat, kemudian kita tayamum, enggak ada air. Rapih tayamum, rapih sholat, turun hujan, kan ada air tuh, ya nggak usah diulang. Karena tadinya pakdul ma'i, ketiadaan air, gitu, ketiadaan air. Kecuali kalau umpama kita tadinya nyangka di suatu tempat ada air, kemudian bisa didatangin itu air itu, ya dengan jarak yang singkat, maka kita nggak boleh tayamum. Cari dulu air, ya. Umpama nih ada air tapi di daerah Ketapang sono gondrong, umpama, ya. Nah kemudian kalau umpama kita wudhu ke sana, waktu sholat habis,
ya waktu sholat habis, nggak usah ke sono, ya cukup dengan kita tayamum yang ada di kampung kita ini, gitu. Karena jangkauannya jauh, Nanti ada tuh pembahasannya di selanjutnya nanti, ya. Terus tadi lagi apa tuh pertanyaannya tadi, ya? Oh, ada muhtaramun, muhson tadi ya, muhson kan, gore, muhson apa? Oh, guer muhson kali. Oh, iya. Nah ini kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan itu kali itu tadi, ya apa muhson guer muhson kali. Ya kalau muhtaramun, kalau muhtaramun umpama nisbat kepada hayawan seperti umpama ayam, kambing, sapi itu muhtaramun. Ghair muhtaramin nisbat kepada hewan tadi itu seperti anjing, babi, itu ghair muhtaram. Ya kalau nisbatnya kepada binatang, ya. Tapi kalau umpama permasalahan itu apa tadi muhson ghair muhson, ini kan ada muhson ya, itu kan di antara yang termasuk ghair muhtaramin atau apa orang berjinah muhson. Tadi jelasin sama Gus Najir bahwa muhson itu adalah di ketika perjinahan antara orang yang sudah nikah dengan perempuan yang sudah nikah. Laki-laki yang sudah nikah dengan perempuan yang sudah nikah itu namanya muhson. Maka untuk hukuman zinahnya itu kan diranjam, ya, diranjam. Artinya diranjam itu ditaruh di perapatan, umpama setiap orang yang melewat harus melempari dengan batu. La rofata, tidak boleh ada rasa kasihan, nggak boleh. Di ketika ada orang lewat nggak melempari itu orang yang berjinah muhson itu, maka hukumnya jadi dosa, malah dosa, ya, jadi dosa. Itu hukuman secara hukum agama begitu. Itu namanya muhson. Tapi umpama ghair muhson, yaitu umpama bujang ama perawan. Bujang ama perawan itu berzina sebutnya ghair muhson. Maka hukumnya beda. Fajlidu mi'ata jaldah. Ya, jilid atau pukul ada ukurannya, batasannya berapa kali? 100 kali. Ya, 100 kali. Itu hukuman secara hukum Islam. Gitu. Tapi kalau umpama muhson sampai umpama apa? Sampai umpama dia mati. Ya, terus diranjam sampai mati. Kenapa demikian? Supaya nanti ketika dia kembali kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan hukuman lagi. Pilih mending hukuman di dunia atau hukuman nanti di akhirat. Itu secara hukum Islam begitu. Ya, jadi ada muhson, ghair muhson, ada muhtaram, ada ghair muhtaram. Gitu. Kalau umpama muhson mah tadi saya bilang orang yang sudah nikah dengan orang yang sudah nikah lagi, ya, yang lakinya udah nikah, kemudian perempuannya pun udah nikah, artinya udah sama-sama merasakan, ya, udah sama-sama nikah, itu namanya muhson. Kalau ghair muhson, lakinya umpama bujangan, perempuannya ada perawan, itu namanya ghair muhson. Sekarang pertanyaannya, lakinya umpama duda, udah nikah, ya, perempuannya perawan, ya disilang hukumannya. Yang untuk laki diranjam, yang untuk perempuannya dipukul 100 kali. Ya gitu. Pokoknya begitu ya. Itu perbedaan antara muhson dengan ghair muhson. Kalau nisbat kepada manusia, tapi tadi kalau umpama ghair muhtaram sama muhtaram tadi nisbat kepada hayawan, seperti tadi apa umpama kambing, hewan ya, kambing, umpama apalagi sapi itu muhtaram, ya, dimuliakan oleh syar'i. Kalau umpama ghair muhtaram seperti tadi tuh anjing, babi, itu termasuk adalah ghair
muhtarom ya. Itu maka di sini kan ada tuh orang yang ghair muhtarom tidak boleh diberikan air, sedangkan air adanya buat wudhu kita. Lebih utama buat pakai wudhu ketimbang dipakai untuk minum orang yang berjinah muhson. Biar dia mati kehausan. Nah gitu, biar mati dari kehausan. Ya, mending di kita dipakai untuk berwudu kalau memang di situ ada air, gitu kan? Kalau ada air, jangan tayamum, jangan. Saya tak pakai tayamum aja ya kasihan nih ada orang yang kehausan nih, padahal dia itu orang yang berjinah muhson. Biarin dia kehausan, biar dia mati. Mendingan itu air pakai wudu. Itu. Terus tadi apa lagi ya? Jadi masa aktif tayamum itu tadi betul udah sampaikan Agus Najir ya. Di mana tayamum itu khusus untuk 1 kali sholat ya. Nah, waktunya tayamum harus di ketika masuknya waktu. Ya, umpama kita dengar azan waktunya udah masuk, disitulah adanya tayamum. Beda sama wudhu ya. Umpama begini, zuhur jam 12, jam 11 kita udah tayamum, atau setengah 12 kita udah tayamum, itu tayamumnya enggak sah. Ya enggak sah, sebab belum masuk waktu ya. Belum masuk waktu. Jadi tayamum mah beda kekuatannya sama wudhu. Tapi kalau umpama wudhu mah, umpama sehari semalam kita nih belum batal wudhu, boleh sholat dengan 1 kali wudhu. Syekh Abdul Qadir itu 40 hari 40 malam dia tuh nggak batal wudhu. Ya, Syekh Abdul Qadir tuh 40 malam 40 hari nggak batal wudhu. Ya, berarti kekuatan wudhu itu benar-benar dasar daripada kekuatan tayamum. Ya, daripada kekuatan tayamum. Jadi tayamum mah kita tayamum, kemudian setelah masuknya waktu sholat di situ ada waktunya untuk tayamum. Jadi lagi, apakah boleh melaksanakan sholat qobliyah dengan tayamum itu? Ya kan? Nah tadi sama jawabannya, boleh ya, boleh kita melaksanakan sholat qobliyah dengan tayamum tadi, karena tayamumnya kita sudah masuk waktu. Qobliyah, ba'diyah itu boleh dengan 1 tayamum ya, sunnah nih tuh. Apalagi baca Al-Quran boleh, tapi di ketika datang waktu asar kita harus tayamum lagi. Berarti sehari semalam kita tayamum 5 kali kalau memang ketidakada airan, atau air ada tapi kita uzur untuk menggunakan air, seperti orang sakit ya. Orang sakit itu kata dokter ini nggak boleh nih, nggak boleh kena air nih, tayamum ya, tayamum itu boleh kan dengan tayamum. Nah kemudian niatnya nih ya, niat begini nih, kita niat begini, nawaitu tayamuma listibahati sholat ya, itu nggak ada pardunya nih ya. Nawaitu tayamuma listibahati sholat, saya niat bertayamum untuk membolehkan sholat. Kalau niatnya begitu, itu cukup untuk sholat sunnah. Sholat wajib nggak bisa, ya nggak bisa, karena niatnya salah. Tapi kalau umpama nawaitu tayamuma listibahati sholatil pardi, ya itu boleh. Setelah kita sholat fardu, boleh kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Tapi kalau tidak diiringi dengan sholat, dengan namanya sholat fardu, sholat doang nih, ini sholat apa nih? Ya, apa sholat sunnah, apa sholat wajib? Gitu. Maka di situ tidak boleh kita melaksanakan sholat wajib kalau niatnya cukup dengan nawaitu tayamuma listibahati sholat doang, nggak ada fardunya, ya nggak ada fardunya. Jadi harus ada kaitan fardunya gitu. Tapi kalau umpama kita niat nawaitu listibahati sholatil fardu, maka boleh kesananya kita sholat ba'diyah atau membaca Al-Quran pun boleh dengan 1 tayamum tadi. Gitu ya. Itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak bisa minta tanya lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nggak perlu ditambahin ini teman-teman semuanya, karena tadi penjelasan dari Ustadz Pepen sudah sangat completed, sangat sempurna ya. Semoga itu bisa dipahami. Mungkin satu yang dan beberapa poin yang ingin saya tambahkan, kita sama-sama mengetahui bahwa agama Islam merupakan agama yang memudahkan. Hukum-hukumnya terbilang cukup fleksibel. Tapi jangan sampai kita menganggap mudah hukum yang telah diberikan. Tadi Ustadz Pepen memberikan analogi atau gambaran tayamum ketika digondrong ada air ya Ustadz ya. Di sini nggak ada air, mau ke gondrong untuk berwudu, tapi waktu sholatnya yang ada tertinggal Ustadz. Ya, iya. Kehabisan waktu jadi perlu tayamum. Tapi kalau di sini nggak ada air, di warung pojok RT 6, RT 8 ada air, di rumah Bang Fedi nggak ada air, di rumah saya ada air, maka hukum tayamum batal teman-teman. Jangan sampai terlalu menganggap remeh. Wah, kampung asem nggak ada air nih. Padahal orang warung pojok yang di depan makmur airnya. Akhirnya memudahkan untuk menggunakan tayamum. Tayamum aja lah gua mah. Males jalan, apalagi kaum muda biasanya kaum mageran nih, nggak mau cari tahu, nggak mau gerak, akhirnya memudahkan untuk memilih lebih kepada tayamum. Tidak seperti itu teman-teman. Bahkan dulu pengalaman saya di pondok putra dulu tuh, di asrama putra, hampir kadang kalau nggak ada air itu bisa 2 minggu air mati. Tapi pimpinan pondok enggak menginstruksikan untuk langsung bertayamum. Bahkan diperbolehkan untuk ke asrama putri hanya untuk berwudu teman-teman. Jadi itu sih Ustaz, sebenarnya sama aja sih, bobotnya sudah terpenuhi tadi oleh penjelasan Ustaz Pepen. Yang saya ingin tekankan itu saja, jangan sampai kita memudahkan hukum yang telah diberikan. Lalu yang kedua, tadi gairo muhtaromin ya Ustaz ya? Gairo muhtaromin ya? Iya, tadi kan ada beberapa poin yang masuk ke dalam golongan gairo muhtaromin. Yang salah satunya anjing galak ya. Nah, biasanya belum lama ini Ustaz, kemarin ada kasus rabies di beberapa wilayah di Indonesia, dan itu cukup parah dampaknya ke masyarakat sekitar. Nah, lalu ketika ada anjing yang rabies nih, yang ngegigit, yang galak, yaitu halal untuk dibunuh. Tapi bagaimana kalau di Budi Indah, di Poris Indah, kita ketemu anjing, anjingnya nggak ngegigit, diem-diem aja, nggak ngegangguin, kita depak, kita bacok, kita bunuh, kita tabrak. Nah, jangan sampai kayak gitu. Biasanya nih kalau di media sosial Ustadz, ngelihat video semacam itu, ada namanya komunitas animal lovers, pecinta hewan, itu pasti langsung dihujat. Jangan sampai seperti itu. Perlu diingat juga apa yang disampaikan Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi mengasihi, menyayangi, mencintai itu bukan hanya kepada sesama manusia, tapi terhadap makhluk ciptaan Allah yang lainnya, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Ustaz, yang perlu saya bukan tambahkan ya, saya sampaikan sedikit penekanan. Tadi lengkapnya sudah disampaikan oleh Ustaz Pepen. Ya, karena sudah jam 9:30, ini instruksi dari guru kita Gus Nazir. Mohon kesediaannya Ustaz Pepen untuk memimpin doa penutup. Udah Gus nih. Tadi ada yang nanya lagi, nggak ada ya? Udah. Ya, ya. Itu untuk salat fardu ya. Jadi kalau umpama nggak ada fardu, maka nggak boleh untuk salat. Kalau untuk salat sunat boleh kalau di ketika nggak ada niat fardunya. Tapi di ketika ada lapan fardunya, maka fardu boleh, sunat boleh. Nah gitu. Ya.
Ya. Mm-mm. Gitu. Ya. Saya niat tayamum untuk membolehkan ya. Beda sama air. Kalau air mah nawaitu rob ahladasil asgar untuk menghilangkan hadas. Tapi ini mah untuk membolehkan ya, untuk membolehkan. Sebab at-tayamumu badalun minal wudu ya. Karena tayamum itu pengganti daripada wudu. Di ketika enggak ada fakdul air, di ketika enggak keadaan air gitu. Sehingga begitu ya. Saking sholatnya, saking ibadah sholat itu enggak boleh ditinggalkan, bahwa di ketika enggak ada air pun silahkan untuk bertayamum. Untuk kaifiahnya mungkin minggu depan insya Allah nanti Gus Najib bisa menjelaskan tentang syarat ya tayamum ada 10 tuh ya. Kemudian bawahnya lagi ada fardu tayamum ya insya Allah nanti. Ini apa ini? Tutup ini bagaimana? Hah? Doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi rasulillahi adma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighana biha aqsal ghayat min jamil khairat fil mahya wa ba'da mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan kasiran tayyiban mubarakan. Allahumma ij'alna haja jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabballah.